di apa bioskop itu cuman baca judul, nggak masuk ke dalam nonton filmnya, gitu loh. Baca isinya dong. Matius 18 nomor 3. Tunggu, selesaiin satu-satu dulu Iya, dong. kalian satu-satu. Coba silakan kalian paparkan gimana ajaran Yesus di situ. Bagaimana ajaran Yesus? Itu kan itu Yesus mengatakan sama seperti Paulus. Mana dia mengajarkan dosa waris? Di sini nggak ada dibilang ada dosa waris. Nah, makanya Yesus mengajarkan apa di situ, Mbak? Mengajarkan dosa waris ditebus oleh dia akan mati di kayu salib. Begitu. Itu bukan kayak mana ya dibilang? Kayak mana? Coba. Kalau memang dia disalibkan untuk menebus dosa kalian, kenapa dia juga harus melarang jangan membunuh di Matius 17 nomor 19 kalau salah ya, Matius 7 nomor 19 kalau nggak salah. Kenapa juga dia harus melarang itu? Jangan mengingini hak milik orang lain gitu loh. Inilah sebenarnya Mbak Sodik sebenarnya harus tahu dari awal kenapa sih manusia Matius 8 nomor 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya ini kata Yesus, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bertobat kalian, bukan Yesus tebus, tidak. Nah, memang betul, Bang. Ya betul. Jadi buat apa dia salib? Saya tanya, buat tebus dosa kalian, buat apa dia ngomong ini? Ambigu kalian ini. Nah, makanya kalian mengikuti ajaran Paulus, betul? Kalian tuh nggak ngerti, ajaran. Nggak ngerti apa? Oke, kalian nggak ngerti apa? Ajaran kami, baru asal diudak-udak gitu, wah. Iya, nggak ngerti apa. Nah, sekarang kalian bantah coba. Oke, Bang Sodik, makanya sebenarnya. Jadi dari awal itu Bang Sidik nggak. Dari awal itu Bang Sidik. Ya udah. Coba kalian baca Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Gitu. Jangan satu-satu perikop dong. Kalau mau tahu itu jangan ambil satu-satu. Silakan kalian jabarkan tadi. Nah, ini coba. Kan kita mau menjabarkan. Silakan. Tidak ada perikop Anda yang memang dari awal judulnya ini sampai akhir bahasanya itu nggak ada. Gitu. Silakan gimana coba? Makanya perikop. Iya kan soalnya dia nggak bisa. Gini, tunggu dulu Bang Logika, jangan ngeskip. Jangan ngeskip. Soalnya dari tadi Bang Logika itu ngeskip mulu dari tadi. Bukan, saya menegaskan di sini. Silakan nanti silakan. Aku boleh nggak jelasin Bang ASH Sidik dulu? Iya silakan. Roni kau diam dulu. Silakan deh. Bang Logika ini ngeskip mulu dari tadi. Iya, giliran saya masuk dia Pak Roni diam dulu. Oke ya Bang, aku jelasin ya. Rasaku di Al-Qur'an Abang pun ayatnya ada yang sama. Jadi waktu itu memang si Hawa ini memakan pohon larangan itu. Jadi berkatalah Tuhan kepada si Adam, karena mereka sudah memakan pohon larangan itu, kan Tuhan sudah baik tuh disuruh kuasailah bumi, semua yang ada di bumi itu bisa kalian miliki, kecuali pohon larangan itu. Benar nggak? Sama kan di Al-Quran juga begitu. Saya nggak bahas di Al-Quran deh, saya bahas Bible-mu. Iya, ini kan kita kan mau dari awal. Bahas aja Bible-mu, seperti yang tertulis di dalam. Enggak di dalam Kejadian 3:16, di dalam Kejadian 3 itu Tuhan sudah sudah berhukuman. Kalian buka itu Kejadian 3 sampai 16 itu sampai ke bawah. Udah kasih hukuman. Udah kasih hukuman, dikutuk pula tanah itu. Dikutuk pula juga ular itu. Udah dikasih hukuman. Iya, Kejadian bentar dek, satu-satu. Roma 5 nomor 12 kata Paulus gini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Betul sekali. Dan oleh, ini kata Paulus, nggak ada kata Yesus ini. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Padahal di dalam Kejadian 3:16 ini sudah menerima hukuman. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan engkau akan melahirkan. Ini sudah ada penghukuman. Kamu baca di Kejadian sampai ke bawah gitu loh. Ngomong turunan. Loh, begitu. Itulah yang makanya akan dipulihkan, dikembalikan. Di mana? Aduh, kasihan. Iya, sekarang kan udah dikeluarkan dari itu Taman Eden. Kalau
Kalau Manusia itu Yesus, nggak bisa bertemu dengan Allah langsung jadinya. kalau Hilang Yesus kemuliaannya. memang harus Nah, di sini dibunuh kemuliaan di itu kayu harus salib. dikembalikan. Ya sebentar. Karena Iya itu kak, Yesus orang itu itu bilangnya dosa datang. waris terus. Aku bilang itu bukan dosa waris. Oke, sekarang terakhir saya tanya, Yesus terakhir saya datang tanya mati sebelum untuk kembali ke Gurunda. melayakkan. Oke, Nggak ada oke, sekarang seorang pun terakhir yang saya tanya, layak. kalian jawab ya. Di Benar, mana Kak. Yesus menyatakan bahwasannya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris? Silakan kalian jawab, pakai data. Tunggu, Bang. Jangan Jawab. dibilang dosa waris loh. Kita nggak bilang dosa waris. Nah, itu. Terus dosa apa? Yang Roma 5 nomor Saya 12. tanya sama kamu dapat perikop dari bentar. mana kalau misalnya Kak, saya tanya kamu dapat dari ayat mana kalau Matius misalnya 1:21 Bang, coba baca Bang. Aduh, coba buka Matius Roma 5 nomor 12 1:21. dulu buka. Ini apa? Apa? Dosa apa Baca yang dulu ditanggung? itu. Sekarang dosa siapa? Sekarang Itu ketika yang dimaksud ini dosa apa yang Yesus ditanggung? mau Sekarang lahir saya itu, tanya Bang. ini. jangan dibilang dosa Ketika waris malaikat loh. datang. Ah, dosa apa? Dosa Adam. Sesungguhnya Oke, ia dosa akan Adam, dia menanggung dosa Adam. menyelamatkan Oke, manusia sekarang saya dari tanya. dosa. Oke, di Itu yang mana berkata-kata Yesus siapa? menyatakan, dengar, Roni. Di mana Yesus Roni menyatakan dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Menyebut nama Adam aja, coba kalian sebut di mana? Dosa Nggak ada, manusia. Bang Roni. Bang Roni, Bukan dosa dibilang Adam, dosa bukan- manusia. Bukan dosa Adam, Bang, dosa manusia. Oleh karena satu orang, seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena satu orang juga, ia melayakkan. Ini Dia dengar. mati buat kita. Nah, makanya di Dengar. Al-Quran, Di dalam kenapa Roma itu, kalian mengira di dalam Roma ini kamu Di ngerti nggak? Anika Kamu tahu baca 1:57 Bible nggak? Dibaca dulu Kalian Roma cuma Di dalam Roma, di dalam Roma 5:12 itu Kalian mengajarkan cuma dibaca. ragu. Woi, satu-satu. Antara iya Gua dan turunin tidak. kau Dewan. Dewan gua Kalau kau turunin kau ragu, tanya nggak kepada kondusif. ahli. Roma yang 5:12 ini Injil maksud dan Paulus ini Taurat. apa? Ini mari saya bacakan Bang Sidik di hadapan Kalian mereka. Dengarkan menjatuhkan. Roma 5:12 ini maksudnya maksudnya Paulus ini apa? Dosa apa yang Roma dimaksud 5 Paulus? ayat 12 bunyinya seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Nah, itu siapa? Satu orang itu siapa? Saya tanya. Adam, siapa lagi? Nah, Adam atau siapa? lagi. Nah, sekarang saya tanya, di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam? Coba kamu jawab. Di mana? Perkataan Yesus, jawab. Jawab, baru lanjut ke guru. Silakan. Itu Matius 1 Itu ayat apa? 21. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Matius 21 kenapa Matius 21? Kenapa ada yang Matius? Kenapa Matius? Dia akan melahirkan seorang anak dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, saya minta di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Jawab. Di mana Dalam pakai 3 data? hari aku akan bangun bait Allah. Ya kan? Apa ini kamu jawab ini? Aku akan bangun bait dalam ayah. 3 hari dia akan bangkit. Aduh, saya nggak akan lompat. Nanti kamu nyungsep. Saya minta di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam. Kamu jawab aja. Mana datamu? Ya, tapi itu udah Paulus sudah nyatakan. Saya minta pernyataan Yesus. Kau mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran Paulus? Tapi apakah kita nggak percaya apa yang Rasul itu katakan? Dan Anda juga tidak percaya yang Silakan Ustaz. Gurunda. Farisi yang Apa menyesatkan ketika 2 Muhammad kali lebih berkata-kata jahat Anda tidak daripada percaya? orang Farisi itu sendiri. Lanjut. Ampun mas saya, ampun mbak. Bagaimana Ayo. mereka mengatakan? Bagaimana Kalian yang rasul-rasul umat yang kita dalam yang keraguan. menulis kitab-kitab? Kamu ini Roni bukan cari, kamu cuma ngerocos-ngerocos kau. Iman taklik buta kau. Ya, Anda Sekarang saya ingin minta di Anda. mana Yesus Kenapa menyatakan Isa dia ini dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Nama Adam aja disebut, coba. Mana? Sedangkan kitab kalian aja bilang Isa Al-Masih. Saya nggak berbicara kitab saya, Mbak. Saya berbicara imanmu di sini. Maaf ya Bang Asidik, ini Bang logika ini Nah, terlalu ini berbicara tentang iman. Saya tanya, ya kan kalian apa ini? Setelah saya tanya, begini seperti gini. Kami apa jemaat yang Begini. penuh keraguan. Semuanya. Sedangkan kalian semua orang nggak ngomong apa-apa. Begini seperti contoh. Siapa yang disalahkan Contoh siapa? misalnya perkataan Yesus begini. Contoh perkataan Yesus di dalam ya mantai ini. perkataan Yesus misalnya di Markus 12:28-29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu
bahwasanya engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan, ya, satu-satunya Allah, dan Yesus itu utusan. Itu perkataan Yesus. Nah, sekarang saya minta, mana perkataan Yesus mengatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam? Coba, mana kalian tunjukkan dong. Jangan kalian ini mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Hah? Paulus kan dia dikasih pengahyuan. Dari situ. Apa? Sekarang gini, Muhammad itu dikasih wahyu enggak? Perkataan Yesus. Lukas 24 ayat 7. Muhammad dapat pengahyuan enggak? Jangan dulu gampang-gampang. Lukas berapa? Mana kalian bu? Aduh Roni. Kalian ini tuh ini. Kamu kalau ditanya satu-satu, bukan ditanya nggak bisa menjawab, logikal falasi kau. Lu nggak bisa jawab apa. Setelah ditanya cuma baca dulu Lukas 24 ayat 7. Nah, apa? Saya udah 9 tahun saya baca-baca itu. Lukas berapa? Pertanyakan terus soal Paulus. Nggak terima perkataan Paulus. 24 ayat 7. Lukas. Nggak ada Lukas 24 nomor 7. Ya, saya balik lagi lah, Muhammad yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan. Dan ini perkataan siapa saya tanya? Yesus. Perkataan Yesus dari mana? Dari mana? Perkataannya kalian ini diserahkan ke tangan orang berdosa dan Lukas 24 dan diserahkan pada di mana di sini Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam? Mana? Lukas berapa tadi Bang? Lukas berapa Bang? Biar tak baca. Lukas 24 nomor 7 yang dikatakan seperti Paulus, Roma 5 nomor 12, untuk satu orang itu siapa? Adam. Gitu. Jangan terus lah. Kita mau baca dulu. Lukas 24 ayat 7. Yaitu ini perkataan Tuhan Yesus nih. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini perkataan Yesus. Kenapa? Apa hubungannya Bang? Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan apa? Apa Paulus katakan itu? Nah ini tadi Yesus. Paulus mengatakan apa di dalam Roma 5:12? Bang Roni, itu bukan perkataan Paulus, tapi Nabi Yesaya yang mengatakan. Ntar dulu, ini lagi bahas Lukas 24 ayat 7. Iya, yang dibilang yaitu bahwa anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan nggak bisa dipercaya Lukas ini, nggak bisa dipercaya. Tulisan Lukas ini nggak bisa dipercaya. Saya buktikan. Boleh saya buktikan? Boleh saya buktikan ini? Kalian juga nggak bisa buktikan tadi ya tentang di mana Yesus menyebut nama Adam. Di mana Yesus menyebut nama Adam? Di mana Yesus menyatakan bahwasanya dilahirkan untuk menebus dosa Adam? Saya bisa buktikan bahwasanya Lukas ini nggak betul tulisannya ini. Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan kalian baca. Sebentar dulu, ini belum iya, ini nggak ada juga di sini. Apa ini? Ini perkataan siapa? Lukas ini perkataan siapa? Ini bukan Paulus, Yesaya yang membilang itu. 47 bagus banget itu baca. Roma 5 nomor 12 itu surat-surat Paulus. Lukas itu, Bang, Paulus? itu yang menyatakan akan datang itu bukan Paulus, tapi Yesaya. Hati-hati loh. Apa ini? Roma 5 nomor 12. Paulus mengatakan karena dosa Adam itu, makanya manusia itu jatuh ke dalam dosa Adam itu. Makanya saya tanya, di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan ini khusus untuk menebus dosa Adam ini? Nah, Roma berapa? Roma 5 nomor 12 ini. Citina ini baca nggak kau dari tadi? Roma 5 nomor 12. Itu dimaksud Paulus siapa? Itu Adam lah. Enggak, bukan Adam. Ya silakan kamu baca. Apa maksud Paulus itu? Siapa satu orang itu? Emang langsung terdeskrip gitu. Kalau misalnya itu dosa si Adam, enggak, dia nggak ada mendeskrip di situ. Ya silakan baca dulu, Makanya luas Bang, dengar katanya. Iya, oke. Untuk siapa itu? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa di sini yang dimaksud oleh satu orang? Roma 5 nomor 12. Satu orang, dengar. Dan oleh dosa itu juga
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada manusia, kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa ini. Karena satu orang ini Adam, kan? Silakan. Oke, saya minta kalau gimana sekarang? Noise bisa Sekarang kalian jawab siapa satu orang ini? Mana datanya? Saya jawab ya. Diam dulu Tina. Tina tuh kalau saya ngomong jangan. Iya. Udah lari nih kemana-mana nanti. Nanti saya kasih data lagi ya. Aduh, Roma 5 tadi. Ayo yang lagi ngecas Roma 5 nomor 12. Yang lagi ngecas di mute dulu. Ini ya, nomor 5. Ayat berapa tadi? Ayat 12. Dari tadi kau cuma ngelosos gak baca-baca. Oke, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu adalah menjalar kepada semua orang termasuk Anda dan saya. Terus siapa satu orang itu? Daud. Adam, Bang. Adam. Itu ajaran Paulus. Nah, sekarang saya minta di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Ini tar dulu. Cari. Saya jawab, ya. Mana datamu? Datamu mana? Roma 5 ayat 17. Ya. Perkataan Yesus. Tahu nggak perkataan Yesus? Kok kamu bawa di Roma? Roma itu surat Paulus. Iya, inilah ndak ini kalian. Perkataan Yesus seperti di Kita dalam. percaya pewahyuan, saya lebih percaya. Saya minta perkataan Yesus. Saya minta perkataan Yesus. Daripada kamu. Di sini Yesus sudah Saya terangkat, lebih baru percaya muncullah Paulus surat-surat daripada Roma kamu. ini. Udah terangkat Saya Yesus lebih nih kan? percaya Paulus daripada kamu. Saya hanya minta karena ini dia mengatakan Jangankan ini. kamu. Mana? Saya lebih percaya Paulus daripada Nabi. Mana? Yesus mengatakan bertobat. Yesus Loh, iya, Yesus Paulus kalau ini. pinter, Pak. Paulus ini kalau murid Yesus. memang itu, kalau memang dia Bagaimana disalibkan kalian? untuk menebus. Minta dalil, kita kasih dalil dalam Alkitab. Ya kalau memang dia untuk menebus, kenapa dia mengatakan bertobat? Harus kalian bertobat. Kenapa jangan mengingini orang lain? Kenapa Yesus katakan itu? Berarti nggak sinkron, betul? Nggak sinkron berarti kalian bukan ajaran Waduh, Yesus. Kalian berarti ajaran Paulus. salah. Loh, gimana topi ya Thomas? Loh kok? Sekarang kalian ini saya balik. Kalian yang kalian imani Iya, itu. jawab dulu. Nabi Berarti Muhammad. kalian ikut ajaran Bang, Paulus, Bang, betul? Bang, Ini Nabi Muhammad. Bang Kamu Sidik, kalian yang jadi kalian mengimani pertanyaan Nabi di dalam Muhammad, ya kan? hati saya sebenarnya ada satu yang lucu, Bang Sidik. Ditanya nggak bisa jawab. Emang sebesar itu dosa Adam sehingga sampai diwariskan gitu, Bang? Iya, padahal Nah, dari saya pertanyaan nih sama si Roni. Kira-kira di ajaran mana kami besar begitu. dosa Nabi Di Adam ajaran kami itu begitu. daripada dosa Di orang ajaran kami begitu. yang hidup sekarang yang membunuh atau macam-macam itu, gitu loh. Kok sampai diwariskan Bang. gitu? Sebesar itukah dosanya menurut Anda? Lah memang sebesar itu. Diwariskan Bang logika, Buktinya. bukan diwariskan. Gara-gara Adam. Buktinya, ya. Allah langsung, Bang. Buktinya apa? Buktinya Paulus mengajarkan dosa waris. Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk. Paulus membatalkan hukum Torah. Efesus 2 nomor 15, Galatia 2:16. Batalkan semua itu sama Paulus. Galatia 3:13 itu. Nggak ngerti Apa? Nggak ngerti. Dia katakan gini. Kalau nggak ada Paulus nggak ada Islam di negeri Arab, Bang. Dia katakan gini, Kristus telah menebus kita dari cerita. Kalau nggak ada Paulus, Yesus nggak ada, bre. Silakan Itu yang benar. Nggak ada Bang. Bang. Itu Kores, Bang lanjut, sebetulnya Bang. Bang ya. Ya kan? Sebetulnya Bang. Karena Kalau Paulus pergi kepada ajaran bangsa-bangsa kita, di luar ajaran Yahudi. kita. Makanya ajaran Di itu ajaran kita disebarkan. sebetulnya Islam ini tuh bidat Kristen, Ya kan? Bang. Kalian kan bukan pengikut para nabi. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Saya Yesus pengikut itu Yesus, bertuhan, Bang. bukan ateis. Datanglah Paulus Penyembah mengatakan Yesus, woi. Tuhan. Jangan ketukar. Kalian itu penyembah Yesus. Iya, kita Iya, penyembah Bang. Yesus. Kenapa, Bang? Penyembah Yesus. Udah Bang. Jangan bilang pengikut, bre. Penyembah beda. Sama. Oke, Bang. Ini Izin Bang ini Sidik ya. lucunya begini. Dia kan mengatakan Anda pengikut minta Yesus. minta dalil. Ya, mari kita Siapa yang buktikan minta ya. dalil? Apakah Kita mereka kasih ini dalil. pengikut atau penyembah Yesus? Ya. Nih, saya mau tanya kepada kalian ya. Kalian katakan kan kalian pengikut Yesus. Mohon izin Bang Sidik ya. Saya pun dari tadi ini udah geregetan Kami juga. pengikut Yesus menyembah Allah yang benar, Bang. Udah Bang Juba Kami panjang lebar pengikut Yesus jelaskan, nggak menyembah Allah masuk yang juga. benar, Bang. Bang Kore nggak juga, Bang Sidik. Iya, Yang tidak Yesus bersin. Yesus menyembah Allah yang benar. Yohanes 4:22. Iya, Yesus kami bertuhan. pengikut Yesus
menyembah Yesus Allah yang bertuhan, benar, Yesus Bang. Yesus bukan Tuhan, Yesus bertuhan. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang dia kenal. Kamu udah lompat-lompat tadi, penebusan dosa nggak bisa jawab. Makanya ikutilah ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus, Dek. Betul. Ikuti Karena ajaran Yesus Yesus. lah kita kenal Bapa, Kalian Bang. tidak terima Paulus. Kalian paling Karena musuhi Yesus lah Paulus, kita karena kenal. Paulus Sekarang yang kamu, merontok sekarang kalau, cahaya dalil-dalil kemuliaan. oke, kalian. sekarang kamu buktikan kepada Tulisan-tulisan saya. Paulus yang merontokkan Dia dalil Oke. kalian kalam semua. Satu aja yang saya minta ya. Makanya kalian musuhi Siapa Paulus. yang perintahkan Itu kalian dia ini yang untuk musuhi menyembah Petrus, Yesus? Paulus. Coba. Kalam. Yang perintahkan kalian ini untuk menyembah Islam. Yesus siapa? Saya kasih pilihan. Isa A. itu Bapa. kalam Allah. B. Yesus. C. Paulus. D. Tidak ada. E. Tidak tahu. Silakan kalian jawab. Nah, Saya pakai jawab. data. Saya jawab. Yesus Nah, silakan, berfirman. silakan. Yesus Nah. berfirman. Silakan. Dengar. Saya ulangi lah. Apa pertanyaannya? Kau jawab. Apa pertanyaan saya? Nah, kau tanyakan menyembah. Kan Iya. itu. Siapa yang memerintahkan kalian ini untuk menyembah Yesus? A. Bapa. B. Yesus itu sendiri. C. Paulus. D. Tidak ada. E. Tidak tahu. Pakai data. Silakan. Kok kau yang bikin kisi-kisi sih? Lah udah jawab aja. Kalian kan menyembah Yesus. Ya udah jawab aja lah. Nah, silakan. Yes. Padahal Yesus Ini, bertuhan. Bang. Nah, apa? Yesus berkata begini, Bang. Hmm. Bila ada 2-3 orang berkumpul Aku tidak dalam menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Luar biasa kan? Saya nggak Sahabat. berbicara luar biasa. Saya Aduh, juga bisa penyembah sahabat ini gimana? Pokoknya itu kekristenan itu agama yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak Orang berbicara benar luar akan biasa, hidup of oleh tidak luar iman. biasa. Saya minta Imanmu data, Dek. menyelamatkanmu. Saya nggak Kalau berbicara luar imanmu biasa. Percaya Ya kalau kamu gitu kenapa beriman, Kristen kamu masih pada di beriman penjara dong. yang ngebunuh dan mencuri? Kalau Kenapa? kamu percaya Lanjut, kamu lanjut. harus Kenapa berjalan masih di penjara, coba? Rambut di Aneh belah banget. 7. Ya kamu akan lewat Ajaran aneh. rambut di belah 7. Kenapa orang Kristen apa membunuh dan Kalau apa? saya percaya, kalau saya ini sudah ditebus dan dilayakan, ketika mau dihakimi, oh kamu anakku, silahkan duduk di Nah sebelah itu kananku. penghakiman Yesus tuh cuma itu loh kerjaannya tuh. Cuma kamu Ada percaya orang saya dalam disalib? kita, Bang. Percaya? Ah, sorga. Kamu pembunuh di sana. Percaya saya disalib? Percaya? Ah, sorga. Kamu LGBT Tidak alfabet. dihakimi. Percaya saya disalib? Ah, sorga. Kamu sering bersedekah. Pengikut Yesus Nggak percaya saya tidak disalib? Oh, dihakimi. neraka. Kan gitu kerjaannya. Karena kita tubuh Kristus. Masa tubuhnya dihakimi? Ya kan? Kita tidak dihakimi, kita menghakimi dunia yang tidak percaya. Dari tadi Itulah kau nggak bisa jawab intinya ini apa, kepercayaan lompat Kristen. sana. Iya, pertanyaannya cuma Iya, satu. kita tubuh Kristus. Mau Masa pembunuh, tubuhnya profesor, sendiri dihakimi? doktor, cuma Nah, ditanya, itulah lu iman percaya kita. disalib atau enggak? Jauh Percaya dibanding surga. iman Islam. Apapun dosa lu, Islam apapun itu lu sebenarnya dosa lu ke harus orang lain, lu kita surga itu kalau percaya al-kalam. salib. Bang Kores Isa sudah itu tanya-tanya ke al-kalam, anu Isa aja, itu ke Tina aja. Aduh, Muhammad para itu dewan percaya ini Yesus. protes nggak ada ilmunya. Cuman Udah karena diam kau kau diam. Iya, percaya Yesus, tapi Yesus yang dari Israel, Udah, bukan Tina, Yesus Tina, yang Tina, dari Tina, Yunani, Tina. bukan. Ini Doi mau adu protes aja tolong ini. sama gua di sini. Kayak mama maka ini. itu ajarannya tuh Nah, apa? dibilang surat Madinah apa? Aduh, udah kamu jawab aja tadi. Hei, Tuh, hei, makanya hei, jangan hei. ke Arab-Araban. Lu tuh Yunani, kembali ke Yunani. NRK, Hologos, kai Enggak, Hologos, Bang. prostonteon, kai teos, Karena Hologos, nah gitu loh. Jangan ke Arab-Araban, nggak ngerti Ada lah. Islam itu Isa al-kalam, Bang. Percaya nggak? Al-Kalam yang Nabi Musa dong. Gimana sih? Al-Kalam Nabi Musa. Sampai 50. Al-Quran. dan Anda tidak tahu. Aduh. Sekarang gini, Terlalu coba banyak. fokus lagi Itu kepada kalimat tuh, kalimat itu produk dari kalam. Lo lihat tuh orang Arab aja malu, ketawa malu. Kristen sama Arab lihat lu ngomong bahasa Arab malu deh. Kasihan kalian. Kok kasihan kami, Saya kalian yang kasihan sama kasihan. kalian. Kalian sejak lahir udah Kalian kalian apa? yang kasihan. Tapi Kenapa Kalian kalian kasihan? kasihan? Apa? Kalian itu Secara orang-orang kita Kristen harus yang bersihkan. makmur hidupnya itu karena di Indonesia. Coba lu cek orang-orang Kristen di Uganda, di Liberia, mereka Iya. makan kayu. Nyembah Yesus dari zaman kolonialisme masih makan kayu. puji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Nah itu dia gitu loh. Ucap syukur karena kalian hidup di mayoritas Islam di sini, sehingga lu dapat pendidikan bagus, kesehatan Apaan? bagus. Ini Tina juga Orang seorang kita perawat, di demo mulu, gitu kan, ibadah aja susah. mendapatkan BBM gampang, air mudah. Lu Kristen cabang Uganda di sana, lu mau air, lu itu ngaduk tuh tanah seminggu baru keluar airnya. Kamu yang kasihan. Coba. Kayak Kitabmu itu Gimana coba? kitabmu itu apa? Kristen tuh cuma dua ujungnya, bre. Negara mayoritas Kristen ujungnya cuma dua. Kalau enggak alfabet, miskin. Alfabet Amerika, Eropa, miskin Afrika. Lu mau yang mana? Mau yang mana?
Iya, sekarang kan Islam itu ajaran dari Rasul. Ya kan? Al-Imran 144. Baru lu Muhammad sekarang seorang ya. Rasul. Udah gua Dia injili berbalik, baru lu. berbalik. Bang Dewan, Dia pergi, Bang dia Dewan. hijrah. Bang Dia Dewan. tidak berdosa. Kamu itu kalau nggak Memang mana datamu? global itu Mana Ayo datamu? lo, Mana? Mana? Lo mau main data-data Data sejarah mana? lu, gua pegang. Mau main Iya kan? data-data lu di Bongkar aja 2023, gua Muhammad pegang itu juga. percaya Mau lari Yesus. kemana lu Kristen? Di Mau lari Al-Maidah kemana? 17 Kamu kira sama dikatakan, seperti "Telah kafirlah Biblosmo? orang yang mengatakan Lukas 1 sampai 3 Isa kitabmu Al-Masih, kita Putra penyelidikan. Maryam itu adalah Allah. Kalau kamu udah nggak bisa menjawab, nggak usah Dibilang main Allah, hujat-hujatan dibilang kau. kafir. Lukas 1 sampai 3 kitabmu kita penyelidikan terbukti. Lukas 24 45 46 katanya tertulis di dalam kitab Musa itu, di dalam perjanjian lama bahwasanya Yesus itu akan mati menderita 3 hari. Dicari nggak ada. Nangis kau. Dia menderita. Coba Lukas 24 Ya kan? 44 45 46 1400 orang di sini. Kalian perhatikan yang Kristen di sini. Ya. Kalian cari Apa Lukas hubungannya? 24 45 Kenapa sampai dibahas? 46. Kata Sedangkan Yesus di begini. Al-Quran nggak Kata ada Yesus hubungan. begini. Dia akan menderita Al-Quran dan itu bangkit di antara disumpahkan. orang mati pada hari Kalian ketiga. bimbang Berarti itu Yesus kan? berbohong. Antara Antara dua di situ. antara di Yesus Alif berbohong dan dan memang benar. antara iya Lukas dan itu tidak Lukas Masa itu Allah menulis Injil juga? tidak dengan Roh Kudus. Apa? Kata Lalu Yesus lihat aja begitu. Yahudi percaya Yesus, tapi matinya Yesus Dia dirajam. tahu. Nih datanya Kalau gua kata kasih Panji tunjuk, bilang ada di itu, Sanhedrin Muhammad 43A kalau nomor kata 20. Tina, perhatiin ya Tina ya. Ini akan ada keterguncangan yang keras ini untuk orang-orang Kristen. karena Gua sebagai Demi pewarta ada, yang gua sangat turunin, memahami gua turunin, Yahudi, gua turunin, gua mempelajari gua kitab turunin Yahudi. Gua surat-surat tuh bertanya itu. kepada orang Yahudi, Adalah apakah Yahudi itu sahabatnya. percaya Yesus? Si Oh, Dewa jelas. nggak punya ilmu Karena dia. banyak yang kami ambil dari pelajaran Yesus yang seorang penyihir dari Mesir ini. Gitu dibilang. Dia pun Terus, sebenarnya nggak mau menjilid Kristen itu percaya loh Yesus turunin aja, disalib. nggak bisa Terus kondusif kalian pada bagaimana mengimani Yesus? seperti menurunkan apa Kalian silahkan lihat di Sanhedrin 43A nomor 20 gitu dibilang. Oke, kita lihat Sanhedrin 43A Tapi nomor kan 20. Usman Nah, di sini dikatakan akhirnya dia mau ketika Usman Dewan lo dia menerangkan, manja. Yesus Sama the gua. Nazarin asik. Yesus orang Nazaret Muhammad pun akan nggak dibawa mau keluar di dalam untuk lafal dilempari Quraisy atau batu lafal Arab. karena dia mempraktekkan sihir, mengajak orang-orang menyembah berhala dan membuat orang-orang Yahudi tersesat. Waduh, matinya dirajam. Lah, Siapa ini tuh? lambangnya kok salib, bukan batu sama lubang parit. Ayo, ini mau gimana coba? Dar. Makanya dalam Islam itu lu kena tabok. Allah mengatakan wa maqtaluhu wa masolabuhu. Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh ini untuk Yahudi yang kalian nggak tahu dan tidak disalib untuk kalian para Kristen. Ini lihat terima kenyataannya tuh. Yesus mati dirajam. Sanhedrin 43 nomor 20. Jedar, selamat datang di kebenaran. di Ya, Anissa gitu. Makanya kalau lu merasa Kristen itu makmur, Anissa. pindah Uganda, jangan di Indonesia, Bre. Di Pindah Anissa Uganda. 147, Uganda baca, Bang. butuh SDM Itu SDM lebih yang jelas terpelajar lagi tuh, Bang. gitu, supaya hidup. kalian ragu, Gitu, Bre. kalian bimbang Pindah Uganda. Sono. antara iya dan tidak. Lah iya, karena itu Yahudi bilangnya dirajam Yesus matinya. Bener gak ya? Iya. Disalib. Kalian ragu Atau dirajam ya gitu loh. Aduh, Loh, kenapa Yesus ini kok dirajam loh dalam Yahudi? Terguncang, nggak bisa jawab sehingga berlari gitu. Monolog Ya kan aja terus ada itu kelakuannya. dalam Dikira lu Al-Quran. monolog, gua nggak bisa monolog. belajar Ini sama gua hajar orang. monolog Oke, gua pakai Bang. data. Biar kita Yesus kita lu bahas dirajam sedikit dalam yang dia keimanan bilang. Tapi Yahudi. sampai di sini. Itu Dengarkan dalam ya, keimanan Anda Yahudi kan Yesus membawakan dirajam, tentang bukan Al-Quran, disalib. misalnya Itulah sebenarnya di Saya abad mengasihi pertama itu umat terjadi Islam. kebingungan Karena saya pun antara masih orang Islam. Kristen dan juga orang Ya. Yahudi. Ya, gitu Karena dong. mereka Yang satu ngomong ya Yesus mati dilempari batu. Yang satu lagi ngomong ya Yesus disalib. Yang menang yang mana? Ya, yang menang itu Yesus yang disalib. Kaumnya. Kenapa? Karena mendapatkan kekuatan dari Konstantin. Mereka dilindungi secara state gitu oleh para pagan Romawi. Akhirnya pagan Romawi pun karena melihat, oh ini kok cara-cara beribadahnya mirip-mirip kami ya. Sepertinya masuk kepada Kristen itu lebih mudah bagi kami. Nah, masuklah para pagan-pagan ini. Sekarang kita lihat buktinya. Bapak-bapak gereja Kristen itu satu pun nggak ada orang Yahudi, nggak ada.
Semuanya itu Mungkin peranakan nih, kalau Romawi dan Muhammad Yunani. diplomati Itu yang mesti udah diterima mungkin kenyataannya, Quran. Bre. Selamat datang di Ini kebenaran. lebih lengkap, bro. Kenapa? Karena Saya Yahudi Muhammad meyakini meninggal, Yesus baru yang saatnya mereka tahu kumpulin itu udah Quran, mereka bro. matiin dengan cara dirajam Makanya banyak gitu. yang Matinya disembunyikan. dilemparin batu Yesus Jadi, itu. Ya. boleh nggak sih aku? Boleh nggak sih? Al-Baqarah. Makanya Kristen Indonesia ketika dialog sama Kores kaget gitu. Anjir. Aku tanya, Ini Bang menghujat Sidik, ini. Ini data dari mana? Ini data hoax Bang bukan, Sidik, Bre? Kita nggak Ini menghujat, data dari bro. sefaria.org. Nggak Nah, hoax. sefaria.org. siapa namanya Bang? Nah, di sini dikatakan Kores, kores, Boleh kores. nggak aku Yesus nanya the sesuatu? Nazarene is Kores, going kores. out to be stoned because he practice sorcery. Jadi Bentar lagi Yesus buka data. orang Nazaret itu dibawa keluar untuk mati dirajam. Beuh. Sakit nggak tuh hatinya orang-orang Bang Kristen tahu Aku seperti boleh ini? tanya Sakit sesuatu deh. nggak sih? Gitu. Boleh tanya sesuatu nggak? Ayo, ada lagi yang mau diinjili dengan data-data dari Yahudi tentang Yesus? Ngomong Aku sini tanya sama sesuatu. AA. Perjanjian lama, sesuatu. Bang. Aku tanya sesuatu Perjanjian boleh nggak? lama. Ya Iya, udah, boleh, perkataannya silakan. nggak bisa Tunggu dulu Bang dipercaya. Dewan, aku mau tanya sesuatu dulu. Nangis, Silakan nangis. dulu Bandeon kau. Kau Silakan, kan silakan. penyesat kau. Ini ada, Kenapa sih? silakan. Enggak, Tina nanya, silakan Tina nanya. Dewan udah bubuk, Dewan. Bang Bang ini, semua sih di sini. Kalau dari maaf nih ya, kalau dari Al-Quran sendiri percaya nggak manusia jatuh dalam dosa? Manusia jatuh dalam dosa ya, bukan dosa waris ya. Pokoknya aku tanyanya manusia jatuh dalam dosa. Ya, iya, semua manusia berdosa lah. Iya, betul Itulah semua. kenapa kami sholat kami itu penggugur dosa-dosa. Oke, keep ya Bang. Percaya kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Oke. Tadi kan di kejadian itu dikatakan seperti ini. Penuhi. Tunggu dulu, siapa sih yang ketawa nggak ngargain tahu begitu? Enggak, maksudnya seneng banget gue udah lama gak ketemu Tritung yang apa namanya, yang monolog, jadinya bisa bebas gue ngomong. Lanjut. Iya, dia nggak ngargain toh, kan kita kan ini, kita sering diskusi. Oke, kita keep ya, kalau misalnya di Al-Quran itu dikatakan manusia itu jatuh di dalam dosa. Tadi kan soalnya ada nih pertanyaan yang dibilang gini. Nggak, bukan jatuh bahwasanya- dalam dosa artinya apa, Dek? Kami Iya, kalau iya. masih baru lahir, bentar gini. Masih baru lahir ya, beda sama Kristen. Makanya saya bilang beda. Kami baru lahir. Misalnya, bentar dulu, bentar. Pertanyaan Ya, aku bentar itu dulu, bentar saya kasih poin. Kalau misalnya bayi baru lahir terus meninggal, nggak ada dosanya. Tapi kalau Kristen, oh enggak, kena dosa kan? Kena. enggak. Karena Roma 5 nomor 12 itu. Sekarang gini, yang aku pertanyakan itu Padahal bukan baik dan keadilan di mana itu? Kalau Dina, sebelum nanya, gue pengen nanya nih sehubungan sama Aki Asini. Kalian kalau orang Kristen, bayi Kristen mati masuk neraka mereka ya? Tunggu dulu Bang, Masih kena pertanyaanku dosa. pertanyaanku Oh, iya. kan belum dijawab tadi. Iya, Kan makanya saya kita- jawab. Nanya aja belum. Jadi kan Islam itu, jadi nanti akil balik baru. Nah itu udah diperhitungkan itu amal perbuatan mana baik, mana buruk, mana baik, mana buruk. Akil balik, umur berapa akil balik? 17. Gitu loh. Oke. Nah, begitu. Jadi yang pertanyaanku ini bukan bayi ya Bang, bukan bayi. Oke? Orang Jadi dewasa. jangan Manusia, bayi Aku manusia tanyanya- juga. Kan Kan manusia, manusia Bang. jatuh nih. Iya, Jangan benar. digiring sama Manusia. pemahamanmu. Oke, sekarang kan pertanyaanku Kamu kan ajaran manusia, ajaran Paulus, Iya, bukan tuh, ajaran dengar dulu. Yesus. Coba biarin dulu dia, Iya, dulu silakan. Tina beresin pertanyaannya. Iya, 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 Ini yang iya, dekat iya. gitu loh. Iya. Jadi yang aku tanyakan itu gini, percaya nggak kalau misalnya aku tanya deh, ini lagi itu pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua, kenapa sih kita kan udah istilahnya banyak dosa nih di bumi ini, sementara awal pertama kali kita diciptakan itu Tuhan itu kan berharap kita itu mengisi bumi tanpa ada perbuatan dosa sedikit pun, gitu ya kan? Makanya Tuhan menciptakan kita toh, benar Gimana nggak itu sih? ada kata-kata tanpa ada perbuatan dosa? Enggak. Kita kan diciptakan berharapkan apa yang diciptakan Tuhan ini seturut ataupun Nah ini segambar- Tina yang maksud gua itu, lu tuh kalau Tuhan nggak ngomong begitu ya jangan fitnah gitu loh, jangan difitnah. Tunggu deh, aku belum kelar, kenapa sih langsung dipotong? Tanpa berbuat dosa itu dapat dari mana? Tunggu dulu, Bang, dengar dulu. Awal dan makanya jangan dikip dulu. Siapa sih ini yang ngekip? Bang Logika ini selalu le. Bang, kalau misalnya Banci, orang dari tadi diam, kip, kup. iya siapa Ada tadi? dikit-dikit Bang Kores, logika. bentar, Ada sabar, dendam sabar. apa kau sama saya? Bang Sabar Kores dulu, tadi yang Dendam apa ngomong kau sama para saya? Coba bilang dulu. para dari Israel, tadi para logika, Israel di dikit-dikit atas. logika, dikit-dikit logika. Iya Iya kan kan dia kita- menghadap Ngapain aku kamu ngapain? beda Anda tidak gitu loh. dengar suara Dia saya ini fans beda sekali. sama yang tadi.
Sahabat. Orang suara bukan keras aku, kayak bukan gini, aku. dikit-dikit logika, dikit-dikit Bukan logika. Ya kita Coba, kan coba. main gini loh Bang Iya, Atta. kenapa Anda dikit-dikit logika? Nanti Anda kalau saya ngomong, nanti Anda nggak akan bisa jawab sedikit pun. Makin Iya. meleleh Anda nanti kalau saya ngomong. Enggak, aku enggak mau. Sekarang tadi Enggak. kata-kata Anda, yang ngomong siapa tadi? Makanya dengar dulu. Kenapa dikit-dikit logika? Saya tanya, Anda punya dendam apa sama saya? Udah. Kan Lanjut, dari lanjut. Anda saya hargai loh tadi sebagai yang menyela perempuan serius. aku dari tadi Sebagai kan wanita, kamu. Anda saya hargai. Kok dikit-dikit logika, dikit-dikit logika? Logika kok dikit-dikit. Iya, dia lagi fans gitu loh. Ah, kamu ini lo ngantek. Iya, enggak apa-apa Bang. Iya, gitu loh. tuh Nanti katanya kalau tuh, saya masuk ke logika Ya. nanti bingung dia. Lanjut, Dia lanjut, mau lanjut. coba buat satu premis ya. Intinya, keyakinan Anda, kalau Anda kan tadi mencoba mencocokkan gitu loh, antara keimanan Islam dengan Kristen. Beda, kita poinnya itu beda, sangat jauh berbeda gitu loh. Kalian dari bayi sejak lahir itu memang sudah diwariskan dosa tadi kata Paulus di Roma 5 ayat 3, di ayat itu tadi 12 udah jelas. Kalau kita tidak, semua manusia terlahir itu secara fitrah, bersih, suci, nggak ada dosa. Itu beda kita, jangan disama-samakan. Oke, kan aku kan bertanya toh, emang Iya, tapi Anda jangan dikit-dikit logika. soalnya yang Ya dari udah, yang lanjut, memotong- lanjut. Oke, Lanjut. lanjut dia jangan dikit logika nanti saja. Yang logika. Mimpi nanti logika. Soalnya yang dari tadi memotong saya itu Bang logika. Nanti gitu logika loh. mimpi lagi. Oke. Ya udah jangan dijadiin persoalan dong. Iya, Lanjut. Lu. Jadi saya tanya nih, itu pertama bukan? Saya Udah, tanya kan, pertama percaya nggak manusia itu jatuh dalam dosa, itu pertama. Jawabannya tadi kalau bayi nggak mungkin gitu ya kan? Kalau Bukan nggak kita mungkin pasti- ya, enggak lah. Heeh. Iya, oke. Aku keep Bang. Aku Sampai 17 akil balik gitu loh. Iya, Baru aku pegang catatan ya. amal kita ditulis. Bayi enggak, nabi enggak. Heeh. Oke, aku pegang ya Bang. Terus Ya. yang kedua yang aku mau tanya, menurut Abang secara Al-Quran, karena kan aku juga nggak tahu nih secara yang di Al-Quran itu gimana, gitu ya. Kalau di Al-Quran itu kira-kira ada nggak dikatakan begini, apa namanya, kalau memang manusia itu jatuh dalam dosa lah gitu ya kan Bang kan? Kira-kira Allah awal permasalahannya si Adam dan si Hawa ini ada nggak dikatakan di Al-Quran kalau misalnya si Hawa dan si Adam ini dikeluarkan dari Taman Eden karena dia melakukan istilahnya melanggar perintah Allah gitulah. Iya ada di Al-Baqarah itu sama di Ya, Al-Araf. Keep ya Bang. Kenapa? Karena mereka istilahnya melanggar, bukan dibilang apa ya melanggar. Oh aku udah nyuruh kamu tuh jangan melarang, tapi kamu memakan. Jadi kamu saya usir nih dari Taman Eden ke bumi. Maka kamu si Adam, kamu mencari nafkah dan si Hawa susah melahirkan. Oh enggak, itu kalau itu yang itu enggak ada. Oh enggak ada ya. Oke. Lo itu Bagian di itu. Bible-mu kok. Oh itu biblos itu. Oke. Itu kejadian ditarik-tarik lo. Oh enggak tuh menikam Bang logika ini mulu. Saya yang ngomong. Oh, dia salah Nanti kamu orang. dimarahin kamu. Saya Sidik yang ngomong. Waduh kamu ini. Nanti Oke. dimarahin Logika kau. lagi, ampun. Oke, sekarang Begitu berarti- berharganya kah logika di hatimu? Coba saya mau tanya, kamu sayang nggak sama logika? Berarti Kamu sayang nggak sama logika? Coba logika dijawab tunggu dulu, ada yang mau kutanya. Berarti Iya, kamu sayang nggak sama logika? Soalnya dari tadi kamu selalu ya nyenggol-nyenggol sayang logika dong. gitu loh. Kan kita Iya nggak? Lanjut. Nah, ya kan kita kan sama umat manusia ya harus saling menyayangi dong. Ya nggak sih? Terus aku tanya nih lagi, kan percaya tuh manusia si Hawa dan si Adam itu diusir nih dari Taman Eden dengan konsekuensi si Hawa bersusah payah melahirkan, si Adam Itu di kita nggak ada. Itu kitabmu kejadian. Oke. Ih. Nih, itu nggak ada ya, itu nggak dijelaskan mungkin ya. Tapi kan Enggak, karena kalau di kita maka bumi dijadikan berkah bagimu Nabi Adam dan keturunan-keturunanmu gitu. iya, berarti kan karena diusir itu, oke bumi nih aku ambillah dari Al-Quran ya Bang. Bumi gue berkahin nih samamu gitu ya kan. Bersusah istilahnya kan ya udah mau apapun yang di bumi kamu lakukan gitu kan. Tapi awal dari mereka diusir ke bumi itu kan ke Taman Eden itu karena mereka melanggar dari
apa yang diajarkan sama Dilarang, Tuhan. dilarang. Iya, dilarang sama Tuhan, benar nggak? Iya, iya. Nah, kata larangan itu dosa nggak? Nih kamu, aku melarang Larangan, kamu. larangan kalau kamu Iya, melanggar melanggar dosa. larangan dosa-dosa ya. Dosa. Iya, Mm-mm. kan kalau berarti melanggar itu berdosa toh, gitu ya kan? Iya. Diusirlah si Hawa dan si Adam ini ke bumi. Oke, di Al-Quran dibilang, Tidak, aku tunggu kasih sedikit apa ya, dengarkan. Sedikit saya koreksi. Ya, dengarkan. Ya, sesuatu melanggar itu akan menjadi dosa apabila hukum itu sudah ada. Oke. Contohnya, ya, kalau kita berkendara, ya harus memakai helm. Kalau tidak memakai helm akan ada ini dan sebagainya. Jadi kalau di situ tentang melanggar memakan itu tadi, itu konsekuensi atau hukumannya itu bukan dosa, tetapi Oke. dikeluarkan dari surga. Itu Benar. dalam konsepnya seperti itu. Jadi bukan Oke. jatuhnya ke dosa. Makanya di dalam, Oke. dengarkan sedikit biar saya jelaskan. Makanya di dalam keyakinan Islam, para nabi dan rasul itu maksum, tidak pernah tersentuh dosa. Dengar ya, Oke. jangankan pernah berdosa. Jadi ya tersentuh dosa pun tidak. Jadi jangan pernah samakan. Makanya dalam Islam, saya tegaskan sekali lagi, Nabi Adam tuh tidak pernah tersentuh dosa. Maksum. Maksum, tahu nggak? Beda Pak dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pernah melakukan dosa, tetapi mereka tetap Allah jaga kesuciannya. Jadi beda ya. Maksum itu artinya tidak pernah tersentuh dosa. Itu salah satunya. Oke. Iya, jadi jangan saya sangkut pautkan lagi gitu loh. Enggak, Udah tahu ya tunggu. analoginya tadi ya. Enggak, aku masukin ya. Kata Makanya Bang nggak ada Pan, di situ dibilang Adam berdosa, nggak ada. Cari dalilnya di dalam Al-Quran Oh. kalau dikatakan Adam itu berdosa. Tapi Kan kalau bukan dia di- melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Itu tadi hukumannya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kata Bang kan Nabi Adam itu kan jadinya jatuhnya tidak berdosa. Apa tadi makmit ya? Apa sih? Magnet pula lagi dibilang. Aku kan nggak tahu Nanti kalau kamu toh. magnet ini, Maksud. kenapa kok grogi Kamu kan- kamu mentang-mentang aku di depanmu ini? Kenapa coba? Bukan, kan Kak Abang kan bisa ini bisa memperjelas toh. Jangan kenapa sih? Ya, udah lanjut. Kan aku kan nggak tahu apa yang kamu Iya, bilang. di dalam Islam para nabi dan rasul itu maksum. Maksum itu artinya tidak pernah tersentuh dosa. Maka kalau kita ambil dari kisah Nabi Adam, sebenarnya di awal Allah menciptakan Adam ini tadi, Allah sudah mempersiapkan bahwasanya Allah akan menciptakan yang namanya manusia untuk menjadi pemimpin di bumi, yang dikatakan khalifah. Jadi memang sudah dirancang manusia ini untuk menjadi penduduk bumi. Jadi begitulah cara Allah itu membuat skenario. Maka saya katakan tadi, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu berdosa. Tetapi kalau dia melanggar, melakukan kesalahan, konsekuensinya itu bukan dosa jatuhnya, tetapi dia harus siap dikeluarkan dari surga. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi jangan pernah samakan, apalagi jangankan untuk mewariskan dosa. Tersentuh dosa pun Nabi Adam di dalam keyakinan Islam itu nggak pernah. Oke, masuk akal ya. Ya harus Dia masuk menyalahkan akal dong, yang wanita bicara itu. logika. Secara Adam dosa. Dia menyalahkan wanita itu. Tunggu dulu Kak Dewan Bu Wanita Wahyu. itu yang menyuruh aku makan. Itu kalau di konsep Anda silahkan. Itulah kenapa di kami nggak ada Hawa. Karena kalau ada Hawa kayak lu, jadi nyalahin ceweknya. Gitu loh, Bre. Itu, Bro. Kalau Oke, Adam tunggu dulu, laki-laki Kak dia Wahyu. nggak Di sini nyalain udah mulai, orang. di sini udah mulai. Lu, Bukan lagi Adam versi lu nyalahin orang gitu loh. Nah, Adam di dalam perisi Islam itu nyalahin Hawa di mana? Iya di bawah ini. Aduh kamu ini bocil kemudian. Udah kamu diam. Lanjut, Ya, lanjut. dewannya itulah Lanjut, kenapa lanjut. di kami nggak ada Hawanya gitu. Iya. Karena Hawa Iya, tidak lanjut, terkait lanjut. dengan dosa Nabi Adam. Udah, Imamnya itu yang disalahkan itu. Diam kau diam Hancur kau. loh, hancur. Lanjut Tina lanjut. Oke. Berarti Sama kan- gini juga Tina, aku nambahin akhi logika ya. Hmm. Perbedaan Nabi Adam yang paling signifikan adalah Adamnya kalian itu nggak bertaubat dia, sedangkan Adam kami dia bertaubat. Al-Baqarah ayat 37. Oke, kita bertobat ya. Yes. Berarti kalau bertobat, Al-Baqarah 37 bunyinya, Bang. tunggu dulu Bang Dewan. Ini Berarti bang kalau ini kita satu ini.
Oh, buat Berarti- turun. Lanjut. Berarti di dalam Al-Quran. Ada mumir robbihi kalimati. Gimana sih, Allah ada. Itu ayatnya dibacakan. Huwat tawwab. Sekarang ini- Innahu huwat tawwab. Nah, itu terusin dong, tolong. Oke, Bang Sidik. Bang Sidik. Innahu Kan tadi kan abang bilang gimana sih belum Itu dia. selesai loh. Iya, udah lanjut. Itu. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Adam versi kalian itu takabur, tahu nggak? Oke. Salah nggak bertobat ya? Kayaknya perkataan manusia deh di Al-Quran itu. Biblos lu ala bapak lu nggak pernah nyeritain Yesus, lu menghina perkataan manusia gitu deh. Udah, Kole sama dia ini cuman debat kusir aja. Ayo, Sianturi Kata lanjut. gue lah, lu lihat aja perkataan Matius, Yesus itu anak Allah. Oh, Yesus anak Allah, kami mengimani. Kata siapa? Kata Matius. Kan gitu kalau lu beriman ya. Allah yang berfirman. Aduh. Apa tuh? Udah. Bentuk Kalau bahasanya ditulis dong, perhatikan. itulah perbedaannya. Perhatikan Tuhan kalian, Dewan Wahyu, Tuhan kalian kalau nggak dipapah oleh penulis demikianlah firman Tuhan, maka Tuhan berfirman. Itu nggak akan Karena keluar ayat 38, firmannya. Kami berfirman. Itulah kenapa Artinya Tuhannya siapa kalian ini? tuh hidupnya di kertas, nggak bisa keluar dari Kemudian kertas. ada menerima Tanpa beberapa penulis Tuhan kalimat. kalian nggak ada gitu, Menerima Bre. beberapa kalimat dari Tuhannya. Udah dari lanjut Tuhannya. Sianturi. Weh. Dikatakan dari Tuhan. Tadi Iyalah. Bukan dari Karena Tuhan. penulis itu yang ngomong kan. Tuhan lu tuh Iya, ada yang karena nulis. penulisnya. Dipapah jadi. Tuhannya tuh kalau mau berfirman kan dipapah dulu. rangkuman oleh Oh, iya deh. sahabat Rasul kan yang tahu aku Udah. ini. Mana ada ngadi-ngadi aja. Dewan Wahyu nggak bisa lu nyamain. Perjanjian baru lu yang ditulis oleh Ini orang-orang aja, host, Yunani. ini aja, nah ini. Itu apa ya kalau kata Yahudi itu avongelion, gulungan orang-orang bidat. Nah, gitu tuh. Itu kata Yahudinya. Soalnya saya Apa? Quran tahun 71 ini di sini sejarah tertulisnya Al-Quran Aduh, pun ini ada. kapan ini? Weh. Sejarah tertulis Al-Qurannya apaan? Ditulis ya ditulis gitu. Cuman lu baca nggak Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18? Dulu ingin malah Kamilah ingin yang menaruhkan Al-Quran di dalam Al-Quran datamu itu supaya kamu ditulis mengingatnya. dalam lafal Al-Qiyamah tuh bahasa 17-18. Salah. masing-masing negara. Lu, Biblos lu ditulis. Sekali jadi bakar itu nggak Muhammad balik itu lagi tuh. rindu, pingin Kan ditulis tantangannya begitu di ya, lafal tantangan Islam dari zaman dulu menurut tuh. bahasa Ayo masing-masing, kumpulkan semua biar Biblos gampang dan semua dimengerti. Al-Quran, dibakar. Tapi Yang itu kembali ke terjadi permukaan keributan. yang mana? Al-Quran. Jadi keributan. Karena apa? Akhirnya dikumpulin Hafalan, lagi Iqra, sama sahabat. Akhirnya bukan jadi tulisan. 5 lafaz. Makanya terhitung tuh nggak ada yang hafal-hafal satu perikop. Jagoan gua. En arken hologos kai Sisa-sisanya hologos dibakar lagi tuh. teon kai teos en Di sini hologos. dikatakan. Nggak, kami ini ngomong apa? Nggak ngerti kami. Kamu itu ngomong apa? Kami nggak ngerti. Udah lanjut Sianturi. Sama bocil satu ini udah. Anyway, Asatid Afwan ya. Ini kita nanti lanjut lagi. Guruna sama aku mau closing. Tina silakan pertanyaannya. Iya. Saya Kak perdebatannya banyak banget ya. Nah oke. Tadi kan dibilang maksud Nabi itu tidak berdosa. Sementara tadi kata Kak Sidik dulu Nabi Adam ini bertobat. Berarti kan kata bertobat ini pernah istilahnya dikatakan itu kan pernah melakukan dosa. Mungkin dalam arti dosanya itu cuman karena melanggar. Tidak. Tapi kan Salah dalam lagi. kan berarti Taubat kan itu iya. nggak melulu karena dosa. Yo, Perhatikan Jadi kata karena taubat apa? adalah Bertobat itu kembali. karena apa? Dia artinya kembali. Taubat itu kembali. Nah, yang namanya kembali dalam kembali, harafiahnya dia kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrahnya yang awal yaitu suci tidak berdosa. Itu artinya taubat itu. Sehingga ketika orang melakukan Oke. kesalahan, dia berbalik Iya. dari kesalahan tersebut kembali ke jalan yang lurus gitu, Bre. Itu, Gitu. Bre. Mbak Bre. Oke, kesalahan itu aku tanya lagi. Kesalahan itu dosa enggak sih yang dilakukan? Bukan. Kalau dosa ya Oh, dosa. enggak semua kesalahan itu Jadi dosa. Kalau semua kesalahan itu dosa, Jadi maka apa, kita Kak? nggak akan ada kesempatan untuk Tadi berbuat kan sesuatu Nabi yang itu baik. maksum. Tadi ngerti nggak Nabi itu maksum? Ya udah Iya. kata kunci itu maksum. Kan gini, katanya kan Nabi itu masyum karena istilahnya dia tidak berdosa.
Ya kan? Benar Oh, itu kan? salah itu Tapi berarti sebelum itu. Nabi di dalam Islam banyak yang berbuat dosa. Kak Wahyu, jangan Premi. dulu. Oh, ada nggak Nabi kami bergaul sama anaknya sendiri, bersetubuh sama anaknya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Nabi kami itu ngeprot-prot istri Sulaiman. orang? Ada nggak? Nggak ada juga. Sulaiman. Dewan ada aja. Sulaiman itu dalam Kau akhir ini hidupnya lucu loh dia Dewan. condong Kalau menyembah emang kau nggak berhala. bisa diskusi, udah diam aja Wah itu gitu loh. condong menyembah berhala itu PL bre. Itu PL bukan Al-Quran. Dan Nabi Sulaiman itu ya, Itu Dewan Wahyu itu Daud punya juga, lu. Daud Itu di juga kitab kami nggak ada dosa. diceritakan begitu condong menyembah Musa berhala. juga berbuat dosa. Akhirnya dia nggak masuk tanah perjanjian. Yang masuk Itu dia- di lu dia- bukan di dia- kita. Nanti Nah, kita sambung di DM ya. gimana Dede. kalian bisa benar? Kalian kan kopian. Loh,